Negeri 1 Ngadirojo. Bergerak, menggerakkan. Adiwiyata Bisa, Adiwiyata Mandiri. pasti bisa. Espensa Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Ngadirojo dan Pak Ibu. Perkenalkan nama saya Nurwati, saya bertugas sebagai pengajar praktik angkatan 9 tahun dari instansi SD Muhammadiyah Konsili dan dari BPJP Jawa Tengah. Adapun tujuan dari TI kali ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di mana yang akan datang, di masa yang akan datang. Adapun pendampingan kedua kali ini sebagai tidak lanjut dari loka pertama, yaitu dengan tema pengembangan komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan untuk susunan acara pertemuan pada pagi hari ini adalah yang pertama mengenai pengantar tujuan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Yang kedua merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan PJP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Dan diskusi pada pagi hari ini merupakan bagian dari proses belajar PJP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama tanggung jawab dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar PJP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini dan saling mendukung. Sehingga dukungan yang Bapak Ibu berikan untuk berdiskusi pada pagi hari ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk semua warga sekolah di lingkungan SMP Negeri 1 Ngadirojo ini. Untuk itu saya persilakan Pak Budi sebagai calon guru penggerak untuk mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah pada pagi hari ini. Terima kasih, Bis. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sarwadi, yang kami hormati Bis sebagai pengajar praktek di kami, calon penggerak angkatan 8. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, yang tentunya pada hari ini terima kasih atas kehadirannya di sela-sela kesibukan panjenengan. Banyak sekali kesibukan panjenengan di sela-sela proses kita hari ini dalam persiapan MKLS, kelas dan seterusnya. Terima kasih sudah menghadiri pendampingan saya, pendampingan ini dengan tema visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, tadi yang disampaikan dari Bu Lis hubungannya dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi nanti saya akan memaparkan proses diskusi pada pagi siang hari ini, bagaimana kita nanti akan menyusun visi sekolah yang tentunya berakar dari prakarsa perubahan sekolah yang kuncinya berpihak pada murid. Nah, untuk pemaparan nanti akan kami sampaikan
untuk paparan yang ada di depan Ibu Bapak, dan mohon nanti kita akan berdiskusi, relax saja, nanti ditulis ya, nanti di monggo di belakang nanti ada minum, ada snack, nanti mengkondisikan ya, nanti istilahnya kalau membuat isi dan diskusi biar caranya piar-piar gitu. Kalau kita kan tesnya piar-piar kan, coba kamu tadi Pak Siap tulis gitu. Sebelumnya Bu Bapak nanti akan kami bagikan LK ya, lembar kerjanya di proses pendampingan yang kedua seperti ini. Tapi dulu sudah tidak ini LK kami yang nanti sekiranya bisa kita kondisikan untuk proses pendampingan yang kedua ini. Nah, nanti minta bantuannya Mas Win, nanti dari Mbak Tatik atau mungkin Mbak Asik nanti bisa datang ke sini untuk mengkondisikan, untuk melengkapi ya kuotanya, karena di sini tadi ini ada yang belum rumah. Nanti di sini sebagai proses syarat kami juga ada beberapa. Yang pertama itu nanti kehadiran dari Bapak Kepala Sekolah, lalu yang kedua itu nanti dari Bapak Ibu Guru yang kemarin sudah ditentukan ada 5, tetapi lebih pun tidak apa-apa. Lalu dari dari unsur tenaga kependidikan seperti nanti ada paling tidak nanti 2, selebih pun tidak apa-apa. Dan proses dokumentasi nanti ya kami mohon nanti terima kasih nanti Bu Yayu sudah berkenan nanti mendokumentasikan kegiatan pada pagi siang hari ini. Nah, sudah saya buat Ibu Bapak hubungannya dengan visi pengenalan awal kami di sini. Saya paparkan bahwasannya tujuan pembelajaran di sini adalah penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Di SMP Negeri 1 Ngadirejo tentunya dalam hal mewujudkan warga sekolah yang nanti sesuai dengan visi yang akan kita buat. Dan unsurnya ada guru, ada kepala sekolah, ada tenaga kependidikan di sekolah calon guru penggerak, berarti di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Itu untuk visi yang nanti akan kita bahas bersama ya Bapak. Lalu di sini nanti visi sekolah ini sebagai gambaran umumnya, sebelum nanti kita akan berdiskusi tentang lembar kerja yang sudah kami bagi, bahwasanya visi sekolah adalah gambaran ideal sekolah ya, inspirasi cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dan mendorong semua untuk bergerak mencapai tujuan, dan semuanya harus berdampak pada seluruh warga sekolah, terutama kepada murid. Nah, ini catatannya terutama kepada murid. Jadi arah kita tidak hanya sekedar fisik sekolah saja, tetapi bagaimana proses pembuatan visi ini nanti termasuk pelayanan kepada murid ini bisa terlayani secara optimal, karena itu Bapak di program guru penggerak ini tadi ya, endingnya adalah orientasi atau keperpihakan kepada peserta didik atau kepada murid. Nah, ini nanti mohon bisa kita selaraskan hubungannya dengan visi yang sudah kita sepakati. Lalu Bapak, nah di sini visi sekolah disusun oleh siapa? Nah, nanti kita diskusikan ya. Di SMP 1 Ngadirejo itu yang membuat visi siapa? Apakah hanya kepala sekolah? Apakah nanti hanya guru senior? Apakah sudah ada di depan, sudah visi? Ngapain dong harus diubah? Nah, ini nanti untuk merumuskannya melibatkan semua warga sekolah. Nah, diperlukan sejumlah kata kunci untuk menentukannya visi agar gambaran ideal sekolah tercapai. SMP 1 Ngadirejo itu apa, mau diapakan nanti? Karena kalimat lokalnya apa yang ada di sini, makanya nanti ada di sini ada Bu Martani, ada Pak Yatimin. Jadi nanti akan selaras antara apa visi, ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Ibu Guru, di sini ada tadi sudah sampaikan Bu Lis, ada Waka Kesiswaan, ini ada Bu Haryani, ada BK,
ada Bu Irma, ada kurikulumnya, ada Bu Nusita, dan nanti kesiswaan nanti kita Bu Pak Arif juga, ada buku coranya tenaga IT di tempat kami juga, lalu Bu Lasri itu juga di Kasama. Jadi unsurnya sudah terlibat, Pak Yatim ini juga di Sarpras juga. Jadi ini akan apa? Kegiatan pada hari ini itu akan nyambung, artinya dari Bapak Kepala Sekolah, dari tim pengembang, dari prosesnya pendanaan itu akan seiring dan sejalan, karena prosesnya seperti itu. Makanya nanti ada gambaran istilahnya pembuatan isi sesuai dengan kerja. Nah, itu Bapak dalam, nah ini tadi istilahnya diambil apa ya, istilahnya kita mengambil istilahnya ada baja itu seperti apa toh. Jadi baja itu semacam progres di situ, kata kekuatan yang istilahnya ada tahapan-tahapan dalam menyusun visi, dalam menyusun prakarsa perubahan. Jadi ada tahapan-tahapannya, orang langsung judul, langsung dari visi. Dimulai dari kita ada buat pertanyaan-pertanyaan nanti, lalu kita ambil pelajaran. Jadi G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, ini harus kita ya wujudkan, dan tentunya perlu adanya kerjasama dari semua pihak, tidak hanya kepala sekolah saja, tidak hanya Bapak Ibu guru, sampai tenaga belakang. Tenaga belakang itu harus tahu visinya juga, dan harus mengerti arah kepada berorientasi pada murid itu seperti apa. Jadi nanti penyusunan ini tidak hanya 1-2 orang. Betul, berarti yang menyusun mungkin tim pengembang dulu, ya tim pengembang seperti ini, baru beberapa, baru nanti ke seluruh warga sekolah. Ada, ya. Lalu Bapak, nah ini saya lanjut Mawon. Nah, nanti ada unsur prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini nanti akan menjadi ya suatu bibit atau benih penting yang akan terjadi suatu perubahan transformasi pendidikan. Prakarsa perubahan sendiri memiliki 3 elemen nanti yang terjadi perubahannya, pemimpinnya, dan pengikutnya. Perubahannya ini mau perubahan seperti apa? Pemimpinnya ya dari Bapak Kepala Sekolah, pengikutnya kita semua, yang namanya pengikut tidak hanya guru, yang namanya pengikut sampai tadi tenaga TU, staf karyawan, satpam, tenaga belakang itu juga tahu biar selaras Bapaknya, selaras. Nah, prakarsa perubahan, jadi nanti kita optimalkan, tidak bisa sendiri. Jadi Bapak Kepala Sekolah atau mungkin kita tidak ada sendiri, tapi kita harus mengajak semuanya dalam mewujudkan visi dan prakarsa perubahan. Nah, ini Bapak, makanya tadi ada pelibatan beberapa, memfasilitasi seluruh kegiatan intra ekstra yang berpihak pada murid. Jadi saya juga sudah menyampaikan beberapa sama tulis. Saya satu kali itu istimewanya seperti apa nanti mau. Ya, nanti sudah saya sampaikan. Karena arah kita berpihak pada murid, makanya nanti mohon masukan juga dalam menyusun visinya, sarana pembelajarannya. Ini, ya, saya tadi juga curhat sama tulis. Kita belum ada tembok pagarnya Pak. Makanya tadi juga curhat waduh, kita ada laptop, ada beberapa yang kita sumbangkan ke yang lain, ya, jadi dimanfaatkan, ada yang memanfaatkan, gitu, ada yang memanfaatkan, jadi ya kita ikhlaskan, ya, termasuk laptop saya itu saya ikhlaskan ke yang lain. Saya juga kehilangan laptop Pak, saya pernah kehilangan laptop juga. Jadi nanti sarana pembelajarannya, lalu sarana ekstrakurikulernya, kita tadi luar biasa pembelajaran berpihak pada murid. Tadi mudah buaya ini punya segudang angan-angan, ya peralatan, buana, wali, apapun. Ini angan-angannya mungkin kesiswaan luar biasa, tetapi angan-angan nanti juga kita implementasikan, kita koneksikan dengan anggaran. Nanti seperti apa? Terus penanganan ABK di BK, ini anak ini yang berkebutuhan khusus ini dulu, dari mana nanti bulatri. Karena ada orientasinya kepada anak. Ya, contohnya ada mungkin yang ada di sini yang berkebutuhan khusus harus kita layani. Kalau mungkin sekiranya tidak bisa, ya kita mungkin datangkan dari luar di bawah. Ya, mendatangkannya ya udah nanti hubungan lagi ke anggaran sama bos atau bos, dan bagaimana mendatangkannya dari luar harus kita fasilitasi. Jadi kita merupakan salah satu juga sekolah
inklusi ya Bu Irma. Jadi kita juga melayani ya Bu Irma. Nah, nanti curhatan Bu Irma nanti. Jadi kita sekolah inklusi itu harus melayani kebutuhan apapun. Lalu laboratorium. Nah, laboratorium itu yang namanya kurikulum merdeka itu kan harus orientasinya kepada anak. Artinya perawatannya seperti apa, pengadaan bahannya seperti apa, kita rencanakan. Jangan sampai laboratorium itu hanya sebagai pajangan saja, tetapi harus kita berdayakan. Laboratorium sampai rusak karena tidak dipakai alatnya mungkin. Nah ini bisa saja terjadi, atau mungkin kekurangan bahan. Makanya harus ada lab, harus ada linknya antara visi nanti dengan hasilnya. Lalu perpustakaan juga demikian. Perpustakaan sudah luar biasa kemarin, buku-buku sudah terlayani lengkap semua. Saya kira sudah luar biasa di kami, karena ini program dari pemerintah juga untuk melengkapi kebutuhan dari Sarpras UKS-nya. Bahwa UKS ini sangat penting sekali. Jadi kita ambil yang urgent karena UKS itu melayani dari anak. Artinya orientasinya kepada kepada peserta didik. Lalu macam-macam nanti silahkan lanjutnya bisa. Nah, dari yang saya paparkan tadi, Bu Bapak, dari yang saya paparkan beberapa tadi di lembar kerja. Nah, di lembar kerja itu ada kalimat perumpam cita-cita tadi yang disampaikan dari Ibu tulis, ya, untuk murid. Nah, ini nanti monggo nanti gambarannya, dan tentunya ini hanya satu arah. Saya minta nanti dua arah nanti ditulis, karena ini diskusi, tidak hanya kami, tidak hanya saya. Nanti mohon Bapak Ibu nanti menyampaikan hasil diskusi tadi yang sudah panjenengan diskusikan nanti. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kita percaya bahwa murid itu adalah bagaimana? Percaya murid adalah nakal. Mungkin. Nah, nanti kan mau berarti kan ini Pak, jadikan suatu panjenengan kita diskusi bersama. Di sekolah kita mengutamakan apa? Tidak mengutamakan healing ya, mengutamakan healing ya. Ya itu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Apa mungkin banyak yang kesepakatan? Kita ada di sekolah ini yakin untuk apa? Ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, ya ini ada beberapa kalimat mohon bantuannya nanti. Saya sudah mengerjakan di ayat tulis. Tapi karena ini namanya diskusi bersama, kita nanti beberapa mohon bantuannya untuk menyampaikan hasil dari diskusi panjenengan yang tadi ini juga sudah kami bagi kemarin. Itu sudah ada gambaran, nanti juga ada rencananya seperti apa panjenengan menyampaikan kalimat umpan yang nanti arahnya berpihak pada murid. Mohon bantuannya nanti dari panjenengan. Di sini ada Bu Haryani, ada Bu Sita, Bu Coro, Pak Arif, Bu Lastri, Bu Herma, ya nanti bisa mengkondisikan. Kalau Bu Martati sama Pak Yakinnya nanti kan mengkondisikan anggaran awal jadi biar nanti yang kayak ini nanti dari Bapak Ibu. Mohon nanti siapa yang berkenan untuk menyampaikan lanjutan kalimat umpannya. Sambil nambah ditunjuk ke dalam dua tadi. Terima kasih Bu Cara. Karena kita kan sebagai pendidik tentunya kita memimpikan dan mimpi dan bisa mewujudkan murid-murid dan siswa kita itu yang menjadi dasar utama dan punya iman dan takwa, yang murid juga menjadi dasar untuk memiliki semangat belajar. Dan tentunya kita juga ingin mereka disiplin, terampil, yang tentunya memiliki wawasan yang luas sesuai dengan kemajuan yang sekarang ini. Terima kasih, luar biasa. Tapi pertama tadi ya hubungannya dengan karakter ya mungkin, karena karakter di akhlak sikap itu yang diutamakan dari Bu Kuncoro. Ini mewakili Bu Kuncoro di sini informatika IT yang ada di sini Bu Luis. Mungkin yang lain di saya endingnya mungkin di kesiswaan Bu Haryani. Karena kesiswaan itu kan istilahnya ya contoh mbak ini kesiswaan sama di sini ya BK nanti untuk contohnya yang minta gambarnya Bu Haryani. Di sekalian aja kalau mungkin yang pertama dulu ya.
murid itu adalah pribadi yang memang bisa berkembang dan tidak ada bahwa anak didik kita itu memang memiliki mata untuk lebih maju. Ya, terima kasih Bu Haryani. Itu jadi sudah terangkum di beberapa. Nah, tidak ada apa yang melengkapi lagi karena nanti sudah dibagi plot-plotnya. Jadi Bapak Ibu guru nanti semua mendiskusikan ya. Ini jadi banyak pertanyaan di sini nanti mau mendiskusikan. Satu lagi biar seimbang dari BK Bu Irma atau Bu Lamri. Ya, terima kasih Pak. Pada dasarnya nama yang saya berikan di sini dengan Ibu Doro dan Haryani. Kalau dari BK ya mungkin memang beriman bertakwa, memiliki karakter dan kepribadian yang kuat. Kalau saya mungkin titik beratnya kepribadian dan karakter anak. Kepribadian sudah dibuat, yang sudah menjadi insan pembelajar sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Jadi mungkin kalau anak itu multiple intelligence ya Pak. Jadi bermacam-macam, ada yang pintar menari, ada yang pintar matematika, TIK-nya unggul dan sebagainya. Itu mungkin lebih disesuaikan dengan apa bakat dan minat yang dimiliki. Dengan adanya proyek P5 itu sangat membantu sekali untuk pengembangan bakat dan minat siswa. Jadi itu saja beratnya kepribadian siswa. Terima kasih tadi sudah menyeimbangi dari kata rumput dan juga sudah kami bukti fisiknya kami berikan kepada teman-teman yang menulis, nanti bisa kami tarik dan akan kita simpulkan untuk mengambil kalimat umpan kepada teman-teman. Nah, lanjut Ibu Bapak. Jadi saya tarik tadi. Ya, oke. Nah, tadi beberapa semacam gambaran kalimat rumpang yang sudah panjenengan tulis. Nah, nanti akan kita padukan dengan visi di SMP Negeri 1 Ngadirejo sesuai dengan rangkaian daripada kegiatan pada pagi siang hari ini. Nah, visi di SMP Negeri 1 Ngadirejo Bapak, mari nanti kita review bersama. Mewujudkan warga sekolah yang disiplin dalam bersikap, unggul dalam berperilaku, unggul dalam berprestasi, maju dalam teknologi dan berwawasan lingkungan. Itu visi yang ada di SMP Negeri 1 Ngadirejo yang sudah ada. Judul-judul moneter yang begini kan gitu ya. Nah, padahal visi ini biar kami sampaikan kepada teman-teman yang mungkin sekiranya baru mungkin mengerti visi ini sejarahnya dari mana. Kalau mungkin saya di review Bu Haryani yang ada lama di sini Bu Nusita. Visi pertama itu tahun 81. Itu hanya disiplin bersikap, berperilaku, berprestasi, tok cerita kan. Kalau nanti dievaluasi Bu Haryani. Setelah itu berproses, baru yang namanya Adiliata merubah yang namanya visi itu. Baru namanya Adiliata merubah di awal-awal sebetulnya di tahun 2010-11. Sebetulnya Adiliata itu kan dulu zaman Pak Parman itu awalnya, karena kita 2011 mendapatkan piagam Adiliata Kabupaten. Itu awal-awalnya merubah sedikit yang ada kata-kata wawasan lingkungannya tadi. Akhirnya dimantapkan lagi, berproses ke Pak Hartanto dulu. Ini sekalian surat sebentar Bu Desi dengan visi biar nanti saya yakin teman-teman itu juga belum tahu visi itu sudah berubah berapa kali kan tadi. Sudah berapa kali? Jadi belum berapa Pak Arif kan baru di sini. Biar nanti kan tahu visi awal ini berubah berapa kali kan gitu. 2017 kita mantapkan visi itu mewujudkan tambahin kalau disiplin warga sekolah. Jadi baru disiplin dalam bersikap, unggul dalam berperilaku, unggul berprestasi, tambahin mewujudkan, harus diwujudkan apa? Berarti warga sekolah. Jadi yang disiplin, yang unggul itu tidak hanya kemarin itu murid saja, tetapi warga sekolah. Kemarin masukannya seperti itu, walaupun nanti ada berkembang lagi dan ditambahi berwawasan lingkungan. Ini di situ tahun 2017. Akhirnya 2017 kita merubah visi, menambahi misi yang ada hubungannya dengan wawasan lingkungan. Ada sekitar 4-5. 2017 kita
patenkan untuk SKBC ini itu 2017. Jadi tadi dari 81 perubahannya mantapnya 2017 sebetulnya. 2010-11 itu mau mengubah visi itu takut katanya. Tapi kemarin di awal-awalnya mengubah visi itu takutnya aduh visi dirubah guna ganti tempelan, ganti lagi kelas, ganti lagi. Makanya kemarin ada membuat visi misi itu anak nanti menulis, tadi saya menyampaikan ke tulis menulis di udah di kertas karton ditulis anak menuliskan visi misi, bukan masalah muridnya tetapi dia kata-kata yang ada di visi misi itu nanti terserap kepada murid. Tujuannya seperti itu. Tadi saya sampaikan berbilis tentang itu, tentang program itu untuk memberikan visi. Lalu 2020 Bapak Ibu 21 diterjang COVID. Nah, kemarin saya juga usulkan, padahal harusnya merubah visi itu kan kita harus berembuk dulu seperti itu. Nah, sekarang mari kita sepakati bersama merubah visi tetap itu harus terlibat seluruh warga sekolah. Ditambahi maju dalam teknologi, Bu. Jadi mengapa maju teknologi? Karena di SMP 1 Ngadirojo itu kan salah satu dari 5 sekolah yang ditunjuk pemerintah Kabupaten Wonogiri Dinas Pendidikan menjadi sekolah digital. Makanya kita tambahin maju dalam teknologi sampai sekarang. Jadi kita patenkan di mungkin 2021 barusan kemarin ya, perubahan sama Pak Panola itu 2021 mewujudkan warga sekolah tambahin maju dalam teknologi dan berwawasan lingkungan. Prosesnya seperti itu. Dan kemarin juga ada yang mengkritik puisi doang panjang sekali, ngapalin buatan tuntas biasanya kan gitu. Apakah nanti visi bisa kita pendekkan? Nah, nanti kita review bersama Bapak Kakak di sini nanti apakah visi nanti bisa masuk ke dalam proses laras dengan yang kita diskusikan atau mau berubah. Ini kan monggo nanti kita ini diskusikan ini. Nah, lanjut Ibu Bapak. Nah, ini hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan di 1 sampai 4 Ibu Bapak. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid hati rumpangnya atau hubungan? Sudah belum? Nanti monggo nanti ya. 2, adakah yang ingin disesuaikan ditambahkan dari visi sekolah kita? Lalu tulislah masukan-masukan dari panjenengan nanti, kemudian susun bersama bukan menjadi kalimat visi. Lalu apakah semua kita yang ada di sini setuju dengan kalimat visi yang disimbolkan? Nah, ini seandainya mau mereview visi, tetapi ini pembelajaran buat kita. Seandainya kita mau merubah visi, bisa. Jadi visi itu tidak paten seterusnya, tetapi bisa kita rubah. Ya, tetapi tidak setiap tahun berubah ya, tetapi urgen bahwa misi bisa kita tambahkan. Misi, tapi visinya kelihatannya mungkin 3-4 tahun ya, mungkin bisa masukkan nanti dari Bapak kepala sekolah, apakah mungkin tiap tahun berubah visi. Kalau saya kok tiap tahun nanti nggak perlu, tapi misinya mungkin yang perlu kita review ulang. Nah, nanti coba dari Bapak Ibu bisa menambahkan atau memberi masukan mewujudkan warga sekolah yang disiplin dalam bersikap, dalam berperilaku, unggul dalam berprestasi dan bagaimana, apakah sudah sesuai ya dengan apa tadi kalimat rumpang tadi. Nah, ini saya Ibu Bapak nanti bisa berdiskusi nanti kemarin visi kami yang kami implementasikan. Apakah semua harus profil pelajar Pancasila? Nah, nanti kita diskusikan bersama. Kami yang di LKS kemarin menyampaikan mewujudkan murid yang berkarakter, jadi arah kita itu di murid yang fokus, yang berkarakter profil Pancasila, maju dalam teknologi dan berwawasan lingkungan. Nah, kalau di visi kita, apakah sudah muncul itu profil pelajar Pancasila-nya? Monggo nanti bisa didiskusikan, ya. Apakah nanti ada perubahan-perubahan nanti? Tadi Bu Pucol sudah, Bu Haryani sudah, Bu Herba sudah. Saya minta masukan Bu kurikulum, Bu Lusita, mohon untuk menyampaikan visi ini dan di hubungkan dengan kalimat rumpang, dan apakah visi SMP 1 Ngadirojo ini sudah sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kami bersilakan, monggo Bu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya.
dan disiplin dalam bersikap, untuk dalam perilaku, untuk dalam prestasi, wawasan teknologi dan lingkungan. Nah, di sini sesuai dengan kalimat umum yang sudah saya di sini rumuskan itu ya. Di sini tadi ada kalimat rumah punah, kalimat rumpang di antaranya di situ visi misi kita itu belum tercantum profil pelajar Pancasila yang disesuaikan dengan karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi untuk karakter peserta didik itu belum termuat dalam visi misi. Harapan saya mungkin dengan ini kita bersama di sini nanti dapat merumuskan untuk profil pelajar Pancasila mungkin bisa diimplementasikan dengan visi misi yang akan kita tuliskan bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ita. Kita tadi menyampaikan walaupun memang ada disiplin luhur, tapi sepenuhnya belum include masuk. Terima kasih Bu Ita. Mungkin ada tambahan Bu Lasri. Monggo Bu Lasri. Menurut saya visi itu sudah selaras dengan program Pancasila, di mana anak-anak sebenarnya sudah memiliki karakter yang disebutkan dalam visi tersebut dan hanya ada beberapa yang mungkin ditambahkan yaitu perumusannya cukup ditambah dengan sama yang disampaikan juga tadi yang memiliki ya, Bapak mungkin ada tambahan lagi mungkin dari Bu Herman atau Bu Kuncoro. Ya, cukup. Ya. Visi kita mereview Bapak karena kita perlu mereview visi kita. Kemarin saya juga sudah lama ini nih, disiplin dalam bersikap, disiplin bersikap, sikapi disiplin dan begitu. Kemarin saya juga lalu luhur dalam berperilaku. Luhur dalam berperilaku ini dua ini sebetulnya disiplin sikap itu mungkin apa maksudnya di sikap hubungannya dengan sosial kan gitu. Lalu luhur berperilaku itu mungkin berlaku dengan keagamaan. Jadi antara disiplin bersikap luhur berperilaku sebetulnya sudah menandakan si karakter gitu, dan mungkin memantapkan mungkin ada profil pelajar Pancasilanya gitu. Atau mungkin ya nilai luhur kan tidak harus ada kata-kata profil kan itu, mungkin menjadi apa ya, karakter Pancasila, murid yang berkarakter Pancasila kan itu lebih enak, tidak usah ya kan profil pelajar Pancasila, mungkin mewujudkan murid. Jadi kalau warga sekolah nanti kita belajar Bapak kata mungkin dari akademis ada Bapak kepala sekolah kita belajar. Kalau fokusnya kita kan murid, kalau warga sekolah itu nanti kan ada murid, ada guru, ada banyak sekali. Padahal kita arahnya orientasinya ke murid. Jadi kita bisa review mungkin saja mewujudkan murid dari murid yang berkarakter Pancasila. Atau mungkin profil pelajar Pancasila boleh perlu ditambahkan maju dalam teknologi dan berwawasan lingkungan kah, atau mungkin hanya itu kan perlu ya, karena sekolah digital itu belum kan di situ. Nah, ini sebagai diskusi Bapak Ibu mungkin ada tambahan lagi ya Ibu Haryani biar lebih mantap. Dan ini reng-rengan ini kan hanya ya mungkin semacam reng-rengan dan dibukukan, dan ini juga kita dokumentasikan Ibu biar nanti dari Pak Kepala Sekolah tadi Bapak Atma juga mengetahui Bapak Kepala Sekolah tadi dari Pak Edi dan seperti ini merumuskan visinya. Walaupun visi itu tidak hanya semacam hanya tempelan mawon nih, tempel visi, tapi tetap harus kita laksanakan. Untuk balik. terima kasih ini masalah sekolah yang dibutuhkan kita dibutuhkan sudah masuk dalam pelajaran agama. Nah, itu malah itu langsung ke pelajaran agama, tapi tetap dalam maju dalam teknologi dan berwawasan lingkungan itu tetap masuk di situ. Adalah sekolah digital dan sekolah
Terima kasih Bu Haryani. Dan yang terpenting lagi Bapak Ibu guru wajib tahu profil pelajar Pancasila dan harus hafal. Kan yang kemarin kita ayo profil pelajar Pancasila apa? Harus hafalkan di tempat itu sama nih. Kita bisa itu nah, pelajar Pancasila beriman dan takwa pada Tuhan dan berakal mulia gitu. Berpendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berjalan kritis sampun itu. Jadi kemarin juga Bapak Ibu guru kelas 7 bahkan kadang kelas 8 kita ibaskan biar Pak Leng tidak akan tahu. Akhirnya dengan seperti itu Bapak Ibu guru juga mengerti. Makanya mengerti juga karena sebelum memberikan ke murid, jadi kita tentunya harus memahami dan kita juga sudah mengimplementasikan kemarin profil pelajar Pancasila. Jadi ya beberapa tadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia untuk binaan global, lalu kreatif, dan gotong royong, mandiri dan berjalan kritis. Insya Allah nanti kita wujudkan review untuk visi mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila, maju dalam teknologi dan berwawasan lingkungan. Mohon nanti dinotulenkan Bu Yani atau Bu Mita. Nanti kan dia nanti ada reviewnya kan. Ini visi selaras, dan mewujudkan tadi ya. Jadi bisa mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila atau mewujudkan murid yang berkarakter Pancasila, dan maju dalam teknologi dan berwawasan lingkungan. Jadi maju dalam teknologi dan wawasan lingkungan tetap kita masukkan itu karena di sini sekolah kita adalah sekolah digital dan sekolah digital. Dengan adanya ini nanti akan kita selaraskan dengan keinginan dari murid atau kita review nanti ya untuk visi ini. Dan tadi yang pertama profil pelajar Pancasila, berarti visi profil pelajar Pancasila ini nanti kan mengakomodir dari anak berpihak pada murid. Otomatis nanti dalam penyusunan RKAS, penyusunan dari program sekolah, kita akan menyesuaikan nanti Pak Yatimin dan Bu Tati, kita sesuaikan dengan program di RKAS-nya. Walaupun kami yakin RKAS kan tidak semua terakomodir, tetapi paling tidak sudah bisa mengakomodir dari profil pelajar Pancasila. Berarti tadi kita perawitannya sahabatan. Walaupun tadi saya juga curhat tulis ini kehilangan ya tadi Bu bukan ya, tapi itu bukan kehilangan tapi ada yang ini kan Bapak Ibu kita lihat kamu dalam ini kita mencoba dan ya namanya seperti apa kita kan lowong itu tadi lowongnya betul-betul ya makanya saya biar sekalian aja untuk Bapak saya tanya kemarin karena memang dulunya itu ketika kita hanya di dalam kalau belum ada kesepakatan kelompok di agenda seperti itu dengan kata-kata nabi itu ternyata ada berbagai macam versi, berbagai macam apa itu tanggapan dari nabinya itu ya seperti apa, ya standarnya seperti apa. Nah, ketika ada masukan seperti itu kan dari beberapa mahasiswa itu tidak ada ketentuan nabinya itu nabi yang seperti apa tadi nabi kan nabinya kan tidak ada batasannya. Untuk itu ada ukuran 1, 2, 3 itu. Nah, jadi perjalanan 1, 2, 3 itu pun juga dulunya seperti itu. Jadi karena nabi itu rabiannya di mana, makanya dari kami dari keketuaan kemudian kita komunikasi dengan kita pada saat itu kita menentukan untuk ukurannya 1, 2, 3 seperti itu. Jadi sebenarnya itu. Dan kalau dengan mengikuti perubahan ini tadi dengan adanya masukan dari survei yang Pak Budi sebutkan tadi mungkin bisa digunakan untuk kondisi saat ini nanti dan mungkin ada kita harus ada contohnya nanti yang seperti ini seperti itu. Jadi semuanya memang ada sejarahnya, ada sesuatu yang mengapa kok ada 1, 2, 3 tersebut di sekolah ini. Jadi
komunikasi dan kita memang yang lebih utama itu kerjasama pembangunan dalam Terima kasih Bu Aryani yang sudah mewakili teman-teman yang tadi sudah menyampaikan, dan ini menjadi suatu titik istilahnya pencerahan kita semua, dan kami juga dari tadi para belajar semua, dan saya di sini juga tidak menghubungi teman-teman di dan teman-teman, dan kami hanya berbagi saja dan berbagi ilmu saja kepada dengan termasuk kepala sekolah, dan di sini terima kasih sudah tadi berdiskusi bersama dengan kita selama kurang lebih mungkin kita hadir itu jam 8 jam 9 sampai jam 12-an. Memang ini luar biasa, kelihatannya ini suatu rekor ini merumuskan visi sampai segini jamnya, yang juga luar biasa. Ini ke depan kalau bisa diprogramkan seperti ini, biar nanti hasilnya antara program dengan realisasi di bawah itu nanti biar bisa paling tidak ya bisa memuaskan semua pihak. Terima kasih Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, dan di sini sebelum nanti saya kembalikan ke tulis, saya mohon masukan kepada Bapak Kepala Sekolah terkait dengan program pendampingan yang kedua ini yang saya laksanakan, Pak. Dan tentunya saya khususnya tentunya minta maaf yang sebesar-besarnya seandainya paparan yang saya sampaikan tadi dari awal, dari visi, prakarsa, pembuatan kesimpulan, dan sampai refleksi ini, kalau tentunya ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya juga masih tahapnya belajar Bapak nih, kalau Pak Sarwati luar biasa sampai melakukan istilahnya ilmunya sudah luar biasa, nanti kami mohon bimbingannya Bapak Kepala Sekolah tulis terkait dengan ke depan bagaimana kita melakukan melayani dari murid itu nanti bisa sesuai dengan kebutuhan dari anak, dan tentunya bisa memuaskan dari orang tua. Kepada Pak Sarwati kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sekalian. Bu selaku pengajar praktek dari Bapak Siti yang saya hormati, Pak Budi selaku CID yang saat ini melaksanakan kegiatan dengan buah yang saya hormati, juga Bapak Ibu guru, staf usaha yang hadir di tempat ini yang berbahagia. Pertama-tama senantiasa mari kita mengucapkan siang hari ini atas limpahan karunia kita menjalankan sehat, selamat berada di ruang ini dan dapat melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini sedikit kami menyampaikan refleksi terutama apa yang sudah disampaikan dari Bapak Budi. Memang secara umum Pak Budi ini adalah sebagai promotor di sekolah kita, yaitu di SMP Negeri 1 Jadi beliau ini memang saya menjadi calon guru pemula. Namun sayangnya nanti jangan-jangan beliau sebagai promotor di sini sudah menjadi guru pemula, akhirnya yang memanfaatkan program sekolah kita. Jadi nanti yang memanfaatkan adalah sekolah lain, karena program dari guru pemula itu kedepannya program itu masih itu menjadi kepala sekolah dan ditempatkan di sekolah yang di ini ya kita memang ya mendoakan mudah-mudahan program itu tetap berlanjut. Hanya saja doa kita itu seandainya menjadi kepala sekolah itu ya kepala sekolah SMP Negeri 1
lucu, sehingga benar-benar Pak Budi ini ilmu yang dimiliki, ilmu yang sudah diterima itu benar-benar dimanfaatkan oleh keluarga besar SMP Negeri 1 itu. Namun rupanya tersebut juga ya menjadi kemungkinannya juga kemudian mungkin juga masih ada peluang dan kesempatan, karena di saat sekarang ini memang kita semua besok bahwa justru guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah itu mendapatkan sekolah-sekolah yang satu dekat dengan domisilinya atau paling tidak sudah menjadi sekolah yang mapan. Jadi bersama kita semua berdiskusi tentang kaitannya dengan visi dan melaksanakan perubahan sekolah. Mudah-mudahan visi yang sudah kita diskusikan bersama, sudah kita sepakati bersama, kita simpulkan bersama, itu nanti dapat kita wujudkan, dapat kita realisasikan. Kalau memang menjadi benar-benar menjadi visi, ya nanti background atau MMT banner yang ada di depan itu ya kita ganti, dan kita tentunya kita sosialisasikan pada semua warga sekolah mendapat dukungan dari bendahara sekolah, karena itu demi realisasinya visi yang benar-benar akan tadi yang kita mendapatkan kesepakatan dari kita semua, karena memang itu menyesuaikan dengan kurikulum di era sekarang ini, yaitu kurikulum pendidikan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini memang menjadi pembelajaran dari Bapak Ibu yang lain mengapa sebagian diikutkan dalam diskusi ini, karena Bapak Ibu juga menjadi calon guru negeri, tapi angkatan berikutnya sebenarnya memang yang kita ini yang ini sebagai istilahnya itu untuk contoh ke depannya, agar juga besok bagaimana kegiatan-kegiatan ini bisa dilaksanakan untuk ke depan. Jadi tidak usah khawatir, bukan berarti semua guru penggerak khawatir kalau diangkat jadi kepala sekolah di tempat yang jauh. Nah, seandainya ditempatkan di tempat yang jauh itu tetap kita nikmati, namun nanti kan juga dalam waktu tidak lama itu akan bisa mengkaji ke daerah lokasi pendidikan yang lebih dekat, karena sekarang ini kepala sekolah itu sudah banyak yang keluar. Tahun 2023, 2024, 2025 ini banyak sekali yang pensiun dan masa jabatan 16 tahun habis, sehingga memang membutuhkan ya banyak calon-calon kepala sekolah yang baru. Sehingga kemarin itu ada seleksi yang manual aja, bukan dari guru penggerak, itu kelihatannya sudah cancel. Dari sekolah saya itu ada juga yang dari guru potensial hanya mendapat satu periode rencananya, tapi karena umurnya sudah semakin nanti mungkin juga tidak akan mendapatkan kesempatan untuk yang sebagai kepala sekolah. Jadi waktu yang potensial. Potensialnya konten Pak kata, tapi tapi ternyata sampai sekarang belum tidak ada yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengajaran. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita laksanakan mulai dari jam 9 sampai dengan jam 12 ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua, bisa kita tinjaulanjuti. Dan sekali lagi kepada Pak Budi kami ucapkan selamat, penjenengan mungkin sebentar lagi akan kita lolos menjadi benar-benar menjadi guru penggerak yang sudah akan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Demikian yang saya sampaikan, saya punya maaf, bisa mendapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang tadi memotivasi kita semua terkait dengan program calon guru penggerak, dan tentunya ini merupakan taraf belajar kita bersama, dan mengikuti program guru penggerak itu tujuannya adalah untuk belajar bersama, ada materi, ada wawasan dari luar kita implementasikan di sekolah masing-masing. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, dan selanjutnya saya kembalikan ke tulis untuk merefleksi
ada beberapa yang izin karena memang ada kepentingan, tetapi paling tidak kita juga sudah mewakili kuota dari Bapak Gubernur dan tenaga pendidikan untuk kegiatan pendampingan berat. Pada tulis kami persilakan. Terima kasih Pak Sarmiti, terima kasih Pak Putri dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah untuk diskusi pada pagi siang hari ini mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah telah menemukan satu visi yang sudah disepakati Bapak Ibu, yang mudah-mudahan visi tersebut bisa digunakan dan berpihak kepada siswa sehingga pendidikan siswa guru itu bukan hanya sebagai inisiasi tapi juga sebagai panutan bagi siswa, sebagai contoh bagi siswa, dan visi yang sudah ditemukan tadi, visi yang sudah disepakati tadi menjadi istilahnya pegangan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mewujudkan pendidikan yang lebih maju dan SMP Negeri 1 Nadirejo ini menjadi SMP yang lebih maju dalam pendidikannya. Alhamdulillah diskusi hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ibu sekalian. Saya rasa hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Luis sudah menyampaikan refleksi pada kesempatan pagi siang hari ini, dan Bapak terkait dengan gambar observasinya nanti bisa isi dulu dan bisa berkenan nanti melengkapi dulu dari nanti dengan istirahat nanti setelah nanti kemudian yang bisa kita diskusikan pada pagi siang hari ini. Terima kasih kepada kepala sekolah, Tulis dan Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan mengikuti diskusi fasilitasi untuk penyusunan visi dan prakarsa dan hasil daripada diskusi ini tentunya nanti akan saya sampaikan ke depan, karena Bapak Sarwati nanti di sini mungkin sampai ada 29 ada Pak Warno. Pak Warno nanti akan kami lanjutkan ke Pak Warno, karena ini juga perlu kami sampaikan juga karena ada transformasi dari Pak Edi ke Pak Warno, dan tentunya nanti sudah disampaikan tulis tentunya yang memajukan SMP Sambungan Menuju, dan jangan sampai kita terlena karena kita sementara aman posisi strategisnya, jadi kita juga harus hati-hati kalau ke depan dari peserta didik itu sama orang tua itu juga sudah sangat maju, bagaimana melanjutkan anak-anak itu nanti ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi tetap harus kita jaga kualitas SMP Sambungan Menuju, karena jangan sampai kita kekurangan murid. Makanya tadi pembelajaran yang berpusat pada murid itu kita utamakan, dan tadi kita mindset kita tidak pembelajaran pada murid itu memanjakan murid asal-asalan, tetapi bagaimana proses belajar itu nanti bisa diterima kepada peserta didik sesuai dengan kodrat zaman dan tentunya kodrat dari alam dari peserta didik. Terima kasih kepada Bapak Ibu bisa istirahat, lalu pada Pak Edi, Bu Lis, bisa lanjut di luar.